Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Para asatiz, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah majelis ilmu yang kami muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat sehat wal afiat, nikmat iman wal Islam, sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Al-Mubarakah dalam rangka kita thalabul ilmi. Mudah-mudahan kumpulnya kita mendatangkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut pengajian kita, masih menjelaskan tentang sunnah-sunnah hayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yustahabbu fis salatil jahriyati al jahru bidu'ail istiftahi qat'an wa fit ta'awudzi khilafun. Wala yustahabbu, dan tidak disunahkan, fis salatil jahriyati, pada pelaksanaan salat yang dibaca kencang, berarti isya, maghrib, subuh. Apa yang tidak disunahkan? Al-jahru, membaca kencang, bidu'ail istiftahi, dalam membaca doa iftitah, qat'an, pasti. Ya. Salat maghrib bacanya kencang, salat isya bacanya kencang, salat subuh bacanya kencang. Apakah baca doa iftitahnya kencang sebagaimana pembacaan Fatihah dan surah di dalam salat tersebut? Di doa iftitah tidak disunahkan membaca kencang. Ya, artinya apa? Disunahkannya cuma membaca dengan cara sirriyah, membaca pelan. Bagaimana? Wa fit ta'awudzi, adapun di dalam membaca ta'awudz, ya, setelah dia baca doa iftitah, sebelum mulai membaca Fatihah, ya, maka disunahkan membaca ta'awudz. Bagaimana kalau membaca ta'awudz? Khilafun, terjadi perbedaan pendapat para ulama. Al-madhabu, adapun pendapat mazhabnya Imam Syafi'i mengatakan annahu, bahwasanya membaca ta'awudz la yadharu, tidak dibaca kencang juga. Kadu'ail istiftahi, sebagaimana tidak dibaca kencangnya membaca doa istiftah. Jadi mulai baca kencangnya kapan? Mulai dari surah Al-Fatihah. Sebelumnya doa iftitah, ta'awudz, sekalipun sholatnya sholat jahriyah, sholat yang dibaca kencang, tidak disunahkan membaca kencang, yaitu doa istiftah dan juga ta'awudz. Maka pelan aja. Bagaimana kalau dibaca kencang juga ta'awudznya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sah apa enggak sholatnya? Sah. Cuma timbulnya jadi makruh. Ya, timbulnya jadi makruh. Kalau makruh itu enggak sampai hukum haram. Makruh itu tidak sampai hukumnya apa? Dosa. Cuma makruh. Apa makruh? Apa Pak makruh? Hukumnya makruh apa? Kalau wajib kan dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa, itu namanya wajib. Kalau haram, dikerjakan dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Kalau sunnah, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat apa-apa. Makruh? Hah? Apa Pak?
dilakukan tidak mendapatkan dosa tapi tercela. Artinya tercela di sini adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Makanya segala sesuatu apa yang disunahkan ditinggalkan hukumnya menjadi makruh. Makruh itu apa? Datang kebencian Allah. Tapi sesuatu yang disunahkan kalau kita kerjakan datang kecintaan Allah. Paham Pak ya? Sesuatu yang disunahkan kalau kita kerjakan dicintai oleh Allah. Tapi sesuatu yang dimakruhkan kalau kita kerjakan datang kebencian Allah. Kayak begini. Apa hukumnya doa iftitah di dalam sholat sunnah? Bagaimana kalau kita nggak baca? Ya nggak dosa, cuman Allah benci. Kan begitu. Timbulnya sesuatu kebencian Allah kepada kita ini yang menyebabkan hilangnya keberkahan, hilangnya daripada kecintaan Allah. Yang menyebabkan ya perbuatan yang dilakukan oleh manusia manakala melakukan sesuatu perbuatan yang makruh maka mendatangkan kebencian Allah. Kalau Allah sudah benci hilang keberkahannya. Sekarang kayak begini Pak Bu. Kita kalau punya rejeki lebih atau punya makanan yang kita bagi siapa? Apakah orang yang kita cintai atau orang yang kita benci? Hah? Pasti orang yang kita cintai, orang yang kita suka yang bakal kita bagi makanan tersebut. Nggak mungkin kita punya rejeki, kita punya makanan, kita bagi orang yang kita benci. Nggak mungkin. Itu manusia aja kayak begitu. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan jauhkan keberkahan, Allah akan jauhkan segala sesuatu ya daripada orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada pertanyaan, tuh buktinya yang kaya orang muslim orang kafir? Orang kafir. Katanya Allah nggak memberikan sesuatu, itu bukan pemberian sesuatu yang baik buat mereka. Allah angkat keberkahannya. Allah angkat daripada kebaikan dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang dibenci oleh Allah. Hilang keberkahannya. Ya. Nah, itu salah satu penyebabnya. Kenapa dikatakan mereka orang-orang kafir, mereka yang berbuat dosa, kok Allah berikan sesuatu kebaikan? Karena bukan Allah cinta. Pemberiannya bukan karena sayang, bukan karena cinta, tapi di istidraj, diulur. Dia dapat, dia punya, dia banyak, tapi merasa nggak punya. Betul nggak kira? Nah itu hadirin, itu namanya hilang keberkahan. Sebenarnya ini yang pengen saya sampaikan kemarin di khutbah Jumat, tapi karena waktu yang nggak mepet, nggak susah, waktunya susah. Maksudnya begini jamaah, termasuk apa? Memotong hewan kurban. Hukumnya apa? Bukan wajib, ya. Hukumnya cuma sunnah muakkadah. Hukumnya cuma sunnah. Sesuatu orang yang saya bilang tadi dari awal, sesuatu perkara sunnah kalau kita tinggalkan dan kita mempunyai kemampuan, hukumnya apa? Makruh. Kembali lagi tadi, yaitu apa? Timbulnya satu kebencian Allah kepada kita. Makanya mungkin Allah hilangkan keberkahan, mungkin Allah angkat doa kita, tapi artinya tidak istijabah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin salah satu penyebabnya karena perbuatan yang disunahkan oleh Allah tapi kita tidak kerjakan. Sehingga apa? Timbulnya kemakruhan, timbulnya kebencian Allah, ketidaksenangan Allah kepada orang yang melakukan atau meninggalkan daripada sesuatu perkara sunnah. Itu maksud demikian hadirin. Termasuk apa? Pemotongan hewan kurban nanti. Ya, itu dari 4 mazhab beda pendapat memang. Kalau Imam Syafi'i mengatakan cuma hukumnya sunnah, tapi kalau mazhab lain ada mengatakan hukumnya apa? Wajib. Ya, orang kalau udah punya duit sebanyak kewajiban orang bayar zakat. Orang punya duit sebanyak kewajiban orang bayar zakat. Kewajiban orang bayar zakat nisabnya berapa? Berapa duit? 45 gram. Zakat emas. Zakatnya zakat emas. Orang kewajiban bayar zakat emas punya nisab berapa? Pak, udah kita pelajari dulu kayaknya. 45
gram. 45 gram kira-kira berapa duit? 85 gram. Maaf, 85 gram. Kali, taruhlah 1 juta. Emas sekarang berapa? 500. 500. Taruhlah 600. 600 kayak 85. Pak Jamil, orang bank. Yang hitungnya cepat kalau dia. Nah, orang bank. Berapa duit kira-kira? 85 kali 6. 51 juta. Orang punya duit 51 juta, hukumnya kalau menurut mazhab lain wajib buat dia berkurban. Kalau menurut mazhab kita Imam Syafi'i sunnah. Kalau dia tinggalkan, maka orang tersebut jatuh kepada hukum makruh. Itu aja udah. Punya nggak duit 51 juta? Ya nggak harus berupa duit. Ya, kalau berupa duit ya nggak ada kita semuanya. Artinya apa? Harta yang kita punya, rumah kita, kendaraan kita, ini itu ini sebagainya. Kalau dihitungkan kira-kira sampai nggak dengan harga 51 juta? Oh ada, bahkan lebih sunnah untuk dia berkurban. Ya, masya Allah. Sampai demikian ya, kemakruhan orang yang meninggalkan segala sesuatu yang disunahkan. Maka nanti kebencian Allah datang kepada orang yang tidak mau melaksanakan daripada sunnah-sunnahnya. Ya, apalagi sekarang dalam keadaan kondisi kayak begini, mungkin kita dekatkan diri kita kepada Allah dengan cara melaksanakan perkara sunnah-sunnah tersebut. Berikutnya, wa yustahabu, dan disunahkan akibal fatihati, setelah membaca Fatihah, lafzatun, membaca atau mengucapkan kalimat lafaz berupa amin khofifatun, dengan cara ringan. Amin. Karena amin itu ada 4 kalimatnya. Amin panjang. A-nya panjang, mimnya panjang. Amin. Ada yang amin, A-nya panjang, minnya pendek. Ada yang ketiga, amin, A-nya pendek, mimnya panjang. Ada yang keempat, pendek semua, amin. Boleh, terserah yang mana aja. Tapi yang paling baik, amin, itu yang paling baik. Ya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, idza qalal imamu, kata Nabi, apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu, kata Nabi, bacalah oleh kamu semua amin. Itu sunnah. Makanya kalau ditanya orang kalau habis baca Fatihah waladdallin, Allahu Akbar, enggak baca amin, sah enggak sholatnya? Sah enggak baca Fatihahnya? Sah. Kenapa? Karena amin hukumnya cuma sunnah. Tapi di situ makruh kalau ditinggalin. Hukumnya makruh tadi yang saya jelasin udah. Nah, itu sesuatu yang dibenci. Ya. Kenapa demikian? Fa innahu, maka sesungguhnya, man wafaqo, barang siapa yang bertepatan, berbarengan, kauluhu, ucapan aminnya, kaulal malaikati, dengan ucapan para malaikat. Kenapa? Karena waktu imam membaca waladhdallin, para malaikat juga membaca kalimat amin. Maka manakala orang yang sholat bertepatan bareng baca aminnya dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampunin orang tersebut apa yang telah lewat daripada dosa-dosanya. Makanya nanti, nggak tahu di kitab ini ada apa nggak, di dalam kitab lain disunahkan habis imam waladdallin, kita makmum jangan langsung amin. Kenapa? Karena imamnya juga mau baca amin. Maka disunahkan berhenti sejenak sekedar baca subhanallah waladdallin, subhanallah, amin. Sebenarnya bukan harus baca subhanallah, sekedar membaca subhanallah
Allah. Kenapa kenapa seperti itu? Supaya imamnya narik napas dulu. Kan imam dari tadi udah baca. Itu udah napas-napas terakhir biasanya tuh. Kalau waladhdallin amin, nggak mungkin. Ya, susah. Makanya dia berhenti sejenak, waladhdallin, sejenak berhenti sekedar membaca subhanallah, bukan membacanya, tapi berhenti selama kira-kira jaraknya itu sekedar membaca subhanallah, baru amin. Kalau seperti itu antara imam dengan makmum akan bareng aminnya dengan amin malaikat. Maka manfaatnya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampunin dosa-dosanya. Ini kadang-kadang baru di belakang udah aduan. Gimana mau bareng sama imam, gimana mau bareng sama malaikat. Jadi nggak ada hal-hal yang seperti itu, hadirin. Nah itu makanya nanti termasuk tuh kalau di dalam kitab Nasoihud Diniyah itu diungkap oleh pengarang kitab, salah satu yang menyebabkan pengaruh sesuatu ibadah yang kita lakukan itu nggak ada manfaatnya, nggak ada asarnya, nggak ada bekasnya, nggak ada kemanfaatan yang kita terima dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan seperti itu. Kenapa? Karena sudah menyalahi daripada kesunahan-kesunahan di dalam agama. Makanya diatur ya dari diri, gimana caranya supaya lurus banget. Ini kadang-kadang kita dirinya aja pada masih apa istilahnya nih? Ada yang begini nih, zigzag begitu ya, rada sulit. Itu kalau dalam kitab Nasoihud Diniyah diungkap oleh pengarang kitab, hal yang begitu udah menyebabkan tidak ada pengaruh, tidak ada asar ya. Rawahul Busaikhon, Imam Bukhari Muslim meriwayatkan ini hadis. Wal lafzu lil Bukhari, adapun lafadznya lafadz Imam Bukhari. Wa makna amin, adapun makna amin ya, astajib, terimalah doaku ya Allah. Itu maknanya. Summa kemudian inna ta'mina, sesungguhnya pembacaan amin yukta, dilakukan atau dikerjakan bihi dengan kalimat amin, sirron dengan cara pelan, fis sholati sirriyati, pada waktu yang baca pelan juga, zuhur, asar, dua rakaat terakhir, pada waktu isya ya, atau rakaat ketiga pada waktu sholat maghrib. Maka karena itu dibacanya pelan, aminnya pun dibaca pelan. Wa ma fil jahriyati, adapun pembacaan amin pada waktu sholat jahriyah, fayadharu, maka dibaca kencang, bihi dengan pembacaan amin. Siapa yang baca kencang? Al imamu, imamnya juga boleh baca kencang. Waladhdallin amin, bukan hanya makmum doang yang baca kencang, termasuk imam. Wal munfaridu, begitu juga orang yang sholat sendiri boleh dibaca kencang ya, tapi tidak sekencang pada waktu kita sholat berjamaah, nanti bingung orang. Fafil hadisi, di dalam satu hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana idza faragha min ummil Qur'ani, apabila Nabi selesai membaca ummil Quran yaitu Al-Fatihah, rafa'a sautahu, beliau Rasulullah meninggikan atau mengangkat suaranya, arti mengencangkan, waqala, dan Nabi membaca amin. Jadi sunnah imam pun membaca amin. Sunnah juga bacanya juga kencang, nggak harus dalam diri sendiri. Rawahu Daruqutni, sebagaimana diriwayatkan ini hadis oleh Daruqutni. Waqala, dikatakan isnaduhu, sanadnya ini hadis hasanun. Wa sahhahahu, telah mensahihkan ini hadis Ibnu Hibban wal Hakim. Wa qala, dikatakan innahu ala syarti saykhaini, bahwasanya syarat ini dikatakan hadisnya hadis sahih dari syaratnya Imam Bukhari wal Muslim. Wa fil ma'mumi, bagaimana kalau makmum? Kalau tadi tuh imam dengan orang yang sholat sendiri dibaca kencang seperti itu. Wal makmum, adapun makmum turukun, ada beberapa pendapat,
Ada beberapa jalan. Ar-rajihu, adapun pendapat yang paling rajih, yang paling kuat, yang dibenarkan, annahu, bahwasanya seorang makmum pun di dalam membaca amin yazharu, ya, dibaca kencang. Kalau imamnya waladhdallin kencang, pembacaan kencang, maka makmum pun disunahkan membaca aminnya juga kencang. Ini kadang-kadang imam bacanya kencang banget, makmumnya amin pelan banget kayak orang nggak semangat. Ya hadirin, itu yang dikatakan bacanya kencang juga seperti itu. Qala Syafi'i fil ummi, Imam Syafi'i berkata di dalam kitab umnya, ahbarona, telah memberikan berita kepada kami Muslimun ibnu Khalid an ibni Jurayjin, ya, an Ata'in, dari Imam Ata', qala, beliau berkata, kuntu asma'ul a'immata, kami mendengar al-a'immata dari seorang imam Ibnu Jubairin, waman ba'dahu, dan orang yang setelahnya Imam Ibnu Zubair, yakuluna, mereka semua kalau dalam sholat membaca amin, waman khalfahum, dan juga orang-orang yang ada di belakang mereka, yakuluna, mereka membaca amin. Jadi Imam Zubair pada waktu dia menjadi imam, dia membaca amin. Orang yang ada di belakangnya berarti siapa? Makmum. Makmumnya pun yakuluna, mereka semua juga membaca amin. Hatta, sampai-sampai innalil masjidi, di dalam, sesungguhnya di dalam masjid, lujjatun, seakan-akan ada apa, lujjah tuh gemuruh, suara yang sangat kencang. Kenapa? Imamnya kencang baca amin, makmumnya kencang baca amin. Amin. Sekarang kan ada satu gemuruh, sesuatu yang menggoncangkan, sesuatu suara yang sangat kencang sampai begitu. Hakaza takunu sahihatun indahu wa inda ghairih. Inilah, ya, sesuatu yang sahih menurut pendapatnya beliau dan orang-orang yang selain daripada beliau. Wal lujjah, adapun makna lujjah adalah ikhtilaful aswat, berbeda-bedanya daripada suara. Artinya dari pojok sono ada suara, pojok sini ada suara, depan suara, belakang suara. Jadi sehingga apa? Masjid kedengeran kencang waktu pembacaan kalimat aminnya. Ini hadirin, kompaknya seperti itu. Kalau sekarang udah pada mulai apa? Lemas, bacanya aminnya pelan banget. Imam bacanya kencang, bacaan surahnya maksudnya, waladhdallinnya kencang, tapi makmumnya pada pelan-pelanan, jadi kurang. Nah itulah, ya memang udah mulai turun juga nih kesemangatan atau kekuatan daripada iman dan takwanya seorang muslim. Kenapa? Karena memang keadaan seperti itu. Itu diantara jamaah, ya. Qala, berkata pengarang kitab, wa qira'atu suratin ba'da suratil Fatihah, disunahkan berikutnya lagi, termasuk sunnah abad berikutnya, yaitu membaca surah setelah pembacaan Fatihah. Waladhdallin, amin, baca surah. Hukumnya apa? Sunnahnya sunnah hayat. Yusannu, disunahkan lil imam, bagi seorang imam, wal munfaridi, dan juga orang yang sholat sendiri, qira'atu syai'in minal qur'ani, membaca sesuatu daripada Al-Qur'an al-azimi, yang agung, ba'da qira'atil fatihati, setelah membaca surah Al-Fatihah, fi sholati subhi, pada waktu sholat subuh, wa fil ulayaini, dan juga pada 2 rakaat pertama, min sairis sholawati, dari semua sholat. Itu disunahkan, ya. Sholat rakaat pertama, rakaat kedua disunahkan. Mana dasar dalilnya? Kalau memang perkara pembacaan surah itu disunahkan, wal aslu fi masyru'iyyati dzalika, adapun asal disyariatkannya membaca surah pada 2 rakaat pertama, ma rawahu Abu Qatadah, apa yang telah meriwayatkan oleh Abu Qatadah radhiyallahu an, anna, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di mana Nabi, yaqra'u fi zuhri, membaca pada waktu sholat zuhur, fil ulayaini, pada 2 rakaat pertama, bi ummil kitabi, dengan membaca Fatihah, wa surataini, dan 2 surah setelahnya. Artinya sunahnya begitu. Walaupun sholatnya sholat zuhur,
sholat sihriyah, kita tetap disunahkan membaca surah setelah Fatihah. Wa fi raqatainil akhirataini, dan pada 2 rakaat terakhir bi ummil kitabi, Rasulullah hanya membaca Al-Fatihah doang. Ya, berarti rakaat ketiga, rakaat keempat. Setelah Fatihah Rasulullah langsung ruku. Ya, seperti itu. Wa yusmi'una al-ayata, dan mendengarkan kepada kami Rasulullah al-ayata, yaitu ayat ahyanan, kadang-kadang, sewaktu-waktu Rasulullah mendengarkan. Wa yutawwilu fi raqatil ula ma la yutawwilu fi saniyati. Nah, ini jamaah, nanti termasuk sunnah juga. Dipanjangkan bacaan surah pada rakaat pertama, ma la yutawwilu fi saniyati, sesuatu yang tidak dipanjangkan pada rakaat kedua. Di kitab ini ada nggak nih? Jadi gini, kira-kira nih kalau kita baca surah, semuanya sikap apa aja boleh. Boleh nggak rakaat pertama kita baca idza atoina, rakaat kedua kita baca umpama aroaita, boleh nggak? Boleh aja, nggak ada masalah. Yang penting baca surah. Tapi disunahkan lagi rakaat pertama itu harus yang lebih panjang daripada rakaat kedua. Sunahnya lagi, ya. Jadi bagusnya gimana? Kalau mau baca aro'aita kita baca rakaat pertama, ina atoina kita baca rakaat kedua dalam surahnya. Boleh nggak dibalik? Boleh aja, tapi menyalahi daripada sunnah. Itu maksudnya demikian, ya. Wa kadza fil asri, begitu juga pada waktu sholat asar. Sholat dohor kayak begitu, sholat asar pun begitu. Artinya pada waktu sholat yang sirriyah disunahkan juga membaca yang surah yang panjang rakaat pertama, yang pendekan rakaat kedua. Rawahu Saikhon, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Wal lafzul li Bukhari, adapun lafadznya lafadz Bukhari. Saya tambahkan dalam kitab lain begini jamaah. Sebaiknya lagi disunahkan, nggak tahu di sini ada apa enggak, disunahkan lagi kalau membaca surah itu urutan. Kalau urutan Al-Quran kan dari Fatihah, Al-Baqarah terus ke belakang. Juz amma. Berarti kalau kita mau ngambilnya dari atas ke bawah. Umpama kita mau baca kul a'udzu birabbil falaq sama kul a'udzu birabbin nas. Mana duluan rakaat pertama? Rakaat pertama baiknya kul a'udzu birabbil falaq. Nanti rakaat keduanya baru qul a'udzu birabbin nas. Urutan surahnya begitu juga. Tapi dilihat lagi, ya, urutannya seperti itu. Sekarang antara ina atoina sama kuliah, duluan mana? Ina atoina baru kuliah. Paham Pak ya? Ina atoina dulu baru kuliah. Tapi antara ina atoina sama kuliah, panjangan mana? Kuliah. Maka kalau mau dibaca kuliah, dibaca di rakaat pertama, rakaat keduanya jangan ina atoina, kok naik walaupun dia pendek, baca surah setelahnya apaan? Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, begitu maksudnya. Tuh disunahkan lagi. Boleh nggak diacak? Ya boleh aja, tapi nggak dapat sunnahnya. Jelas ya? Nah, begitu juga. Bagaimana nanti bab berikutnya kita baca surah yang satu surah kita baca, apa yang kita baca potongan-potongan ayat, bagusan mana kita baca? Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjut lagi, ya. Wallahu a'lam. Cukup sampai sini dulu. Insyaallah nanti kita lanjut. Mari kita tutup pengajian kita pagi hari ini dengan baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita baca ini jadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dapat menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi, termasuk apalagi besok 2 minggu ke depan, yaitu sunnah Nabi yang paling besar, yaitu memotong hewan kurban. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sekali lagi Pak, Bu, saya ngajak niat dulu sekarang. Saya pengen kurban. Kalau nggak ada niat nggak bakal bisa dikerjain. Niat aja Pak. Duitnya belum ada, niat yang penting. Kalau duitnya ada, kalau nggak niat nggak bakal kurban. Saya ngajak semua, ya. Mudah-mudahan kita bisa berkurban tahun ini. Allah berikan keluasan rezeki. Ya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan
mendatangkan apa yang dicinta, yang mendatangkan kecintaan Nabi kepada kita semuanya. Mudah-mudahan juga dengan keberkahan Fatihah kita dan keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah jauhkan daripada musibah, bala, penyakit, fitnah termasuk virus yang ada. Mudah-mudahan kita selalu disehatkan jasmani kita, rohani kita, sehingga kita bisa beribadah. Jamaah kita, keluarga kita yang dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan diangkat penyakit mereka, disehatin badannya kembali. Dan mudah-mudahan orang-orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, orang-orang yang berjasa dengan Masjid Al-Mubarakah yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan dijadikan kubur mereka radhah min riyadil jannah. Bihadniyah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.